Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan terkait dengan salah satu topik pada mata kuliah survei konsumsi di semester 5 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, salah satu topik kenapa ini masuk ke dalam satu topik di dalam mata kuliah survei konsumsi karena sebagaimana kita pahami, capaian pembelajaran pada mata kuliah tersebut yaitu adalah mahasiswa memahami bagaimana penilaian survei konsumsi mulai daripada tingkat individu, kemudian tingkat rumah tangga sampai kepada tingkat nasional. Nah, salah satu metode menilai kecukupan asupan yaitu adalah pada tingkat nasional yaitu neraca bahan makan atau kita kenal dengan food balance sheet. Slide ini saya persiapkan dari paparan materi saya dan juga dari mahasiswa ya, tugas mahasiswa di semester 5. Nah, neraca bahan makan itu sendiri adalah merupakan tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan atau penyediaan pangan yang kita sebut biasanya dengan food supply, itu adalah pengadaan atau penyediaan, dan juga penggunaan pangan, food utilization. Jadi bagaimana pangan disediakan, kemudian bagaimana pangan digunakan, hingga pada ketersediaan pangan. Nah, jadi sebenarnya tujuan di sini adalah menggambarkan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah. Nah, wilayahnya ini bisa pada tingkatan negara, provinsi, ataupun pada tingkat kabupaten dalam suatu kurun waktu tertentu. Yang biasanya dilihatnya adalah dalam periode tahun, tiap tahun. Nah, ini adalah kumpulan tabel-tabel ya yang isinya nanti kita akan lihat satu persatu situasi tentang pengadaan, saya ulang kembali, kemudian penggunaan hingga pada ketersediaan. Nah, tujuan dari penyusunan NBM ini sendiri sebenarnya tidak hanya pada akhirnya melihat ketersediaan, tapi juga diawali dengan kita akan menggambarkan atau mengetahui gambaran pengadaan. Di mana gambaran pengadaan itu termasuk pada produksi, impor, stok atau cadangan. Produksi tentunya adalah produksi dari suatu jenis bahan makanan yang diproduksi di satu wilayah ya, yang dihasilkan pada tingkat di dalam tingkat nasional dalam satu wilayah. Sedangkan impor, kita tahu bahwa impor adalah suatu jenis bahan makanan, banyaknya jenis bahan makanan tertentu yang didatangkan dari luar wilayah. Ya, biasanya dari luar negeri, maka kita katakan impor. Dan yang terakhir adalah stok atau cadangan. Nah, stok atau cadangan ini adalah juga untuk menggambarkan simpanan gitu ya, simpanan dari pengadaan yang dilakukan di satu wilayah tersebut. Yang kedua, selain untuk mengetahui gambaran pengadaan, juga mengetahui penggunaan. Jadi penggunaan dari satu jenis bahan makanan itu tidak hanya diperuntukkan untuk makanan. Bisa jadi nanti kita akan lihat beberapa gambaran dari penggunaan jenis bahan makanan tadi gitu ya. Itu bisa kita lihat misalnya dari untuk bibit, untuk pakan, untuk industri baik yang makan atau non makanan, ataupun untuk pangan yang tercecer. Lalu selanjutnya serta ketersediaan pangan yang untuk dikonsumsi penduduk. Nah, ini yang dikatakan nanti kita akan gambarkan itu di dalam tabel neraca bahan makanan. Yang dikatakan di sini maupun perubahannya ya di satu wilayah pada waktu tertentu, itu setiap tahun yang tadi sudah dijelaskan. Jadi kita akan lihat perubahannya dalam tiap tahun, maka dari itu ini seperti memantau bagaimana memastikan bagaimana ketersediaan pangan di suatu wilayah tadi itu cukup dalam kurun waktu tertentu itu dalam satu tahun. Selanjutnya adalah tidak hanya mengetahui tapi juga memperoleh gambaran detail tentang tingkat ketersediaan pangan, baik itu defisit atau surplus, kemudian adanya swasembada pangan, atau mungkin ketergantungan pada impor pada jenis bahan makanan tertentu begitu ya. Kemudian efisiensi pasca panen, kita akan lihat di dalam satu tabel tadi, serta kompetisi penggunaan pangan untuk manusia dan ternak. Jadi tadi misalnya memang pada ujungnya kita ingin melihat ketersediaan pangan untuk dikonsumsi suatu penduduk. Jadi yang untuk manusia tadi yaitu dikatakan pangan, dan kita juga akan lihat jenis bahan makan tersebut mungkin juga dibutuhkan untuk pakan. Nah, itu juga nanti bisa dilihat di situ.
kecenderungan produksi gitu ya. Jadi tiap tahun juga kita akan lihat, oh ternyata produksi dari satu jenis bahan makanan itu, meningkat pada tahun tersebut atau adanya penurunan karena adanya kondisi cuaca, kondisi macam-macam ya dari sisi pertanian. Ekspor, impor itu juga akan tergambar stok pangan maupun kualitas atau komposisi dari pangan yang tersedia di satu wilayah. Maka, tidak heran neraca bahan makanan menjadi salah satu indikator dalam survei konsumsi yang nantinya untuk menggambarkan kebijakan pada suatu wilayah. Kebijakan tadi dilihatnya pada berbagai sektor, tidak hanya bagaimana pemerintah dapat menyediakan, makanan dalam suatu lingkup wilayah tadi dalam periode waktu tertentu, tapi juga melihat tren. Tren tadi adalah tren pengadaan ya atau, apa namanya, sumber dari yang dihasilkan, kemudian juga tren dari bagaimana pangan tersebut, pada penggunaannya, yang terakhir adalah ketersediaan. Nah, kalau kita menggambarkan pengadaan atau penyediaan pangan, tadi juga sudah dijelaskan ini hanya poin-poin list yang harus, nanti kita pahami di dalam tabel penyusunan, NBM ini. Pengadaan pangan misalnya produksi dalam negeri, baik itu masukan ataupun keluaran dari jenis pangan tertentu. Misal contohnya, gandum gitu ya, nanti apakah, inputnya itu dari bibit gandum, keluarannya adalah tepung gandum atau seperti apa. Nah, ini tergantung pada jenis pangan tersebut. Yang selanjutnya adalah stok atau perubahan stok. Biasanya gambaran dari stok atau perubahan stok ini, jika kondisi perubahan stok di awal dengan di akhir dengan di awal gitu ya, kita akan lihat, perubahannya tadi. Jika kondisinya adalah plus, maka biasanya ketersediaannya nanti akan menurun. Jika stok tadi, tandanya atau perubahan stoknya adalah negatif, maka ketersediaannya kemungkinan akan meningkat. Nah, ini nanti terkait dengan hal-hal, selanjutnya dalam proses pengadaan. Begitupun juga dengan impor, karena dari impor tadi kita akan dapat gitu ya masukan, jenis pangan tersebut tertentu, dari luar wilayah tersebut yang tidak diproduksi di dalam negeri. Nah, ini adalah komponen pada pengadaan pangan. Setelah itu, pengadaan pangan yang ada di sini juga akan memperoleh informasi terkait dengan penyediaan pangan wilayah. Kita tahu pasti, dalam suatu jenis pangan tertentu gitu ya, mempunyai potensi untuk dilakukan ekspor misalnya. Tidak hanya kita menerima impor gitu ya, dari luar negeri ke dalam negeri, sebagai penyediaan tadi, tapi juga bagaimana penyediaan pangan wilayah kita untuk ekspor jika memang jenis pangan tertentu, memiliki kualitas atau juga kualifikasi untuk ekspor. Nah, inilah, harus juga dikoreksi karena penyediaan pangan wilayah itu terkait dengan bagaimana pengadaan pangan di dalam negeri, tadi ya terkait dengan produksi, stok atau impor, yang dikoreksi dengan, pengurangan pada ekspor. Seberapa banyak, kuantitas dari ekspor tadi dari jenis pangan tertentu. Kemudian penyediaan pangan, setelah itu nanti juga kita akan lihat, untuk dikonsumsi. Nah, yang telah dikoreksi oleh berbagai, tadi penggunaan ya, penggunaan tadi, yang untuk dikonsumsi saja, yaitu, tidak termasuk penggunaan bibit, tidak termasuk penggunaan pakan, tidak termasuk jenis pangan tertentu untuk penggunaan yang diolah untuk makanan dan non-makanan, juga penggunaan untuk yang tercecer. Maka nanti untuk menilai ketersediaan suatu jenis pangan di suatu wilayah yang nanti ujungnya adalah, menggambarkan ketersediaan dari atau, dapat mencukupi asupan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu atau penduduk di suatu wilayah, maka harus dikurangi dulu, gambaran penyediaan pangan tadi yang hanya untuk manusia dan hanya untuk dikonsumsi saja. Nah, inilah yang, akan dihitung dalam satu gambaran tabel. Maka kalau kita lihat dari tabel yang ada gitu ya, ini rumus dari ketersediaan pangan. Nah, rumus ketersediaan pangan ini sebenarnya kalau kita lihat TD adalah ketersediaan pangan, kemudian tadi dari komponen pengadaan atau, apa namanya, pengadaan pangan begitu ya.
Nah, makanya kata di sini rumusnya mulai dari produksi masukan atau keluaran yang ada ya dalam negeri dikurangi dengan perubahan stok dari periode sebelumnya. Ini dikurangi karena kita harus mengurangi perubahan stok yang nantinya akan diambil sebagai stok, ditambah dengan komponen impor, di mana komponen impor ini menambahkan yang dimasukkan ke dalam negeri, dari luar negeri ke dalam negeri. Ini pasti kemungkinan ada beberapa jenis pangan tertentu yang masih diimpor gitu ya. Contohnya misalnya kedelai kita juga masih diimpor. Kita masih beberapa gitu ya bergantung pada impor dari kacang kedelai dari luar. Itu contoh satu jenis bahan pangan dari sekian banyak jenis pangan. Kemudian setelah itu baru dikurangi, tadi kan dikatakan penyediaan pangan untuk wilayah itu setelah didapatkan dari ini tadi, produksi dikurangi dengan perubahan stok, ditambah dengan impor, masukan dari luar negeri. Kemudian ini akan dikurangi dengan ekspor, yaitu rencana dari pengadaan pangan yang dihasilkan di dalam negeri, yang tidak hanya dari produksi dalam negeri tapi juga dari impor dan juga melihat komponen stok tadi, perubahan stok, dikurangi dengan potensi untuk jumlahnya untuk tadi diekspor. Nah, itulah yang dikatakan pengadaan pangan untuk wilayah tersebut. Nah, itu baru pengadaan pangan untuk wilayah. Maka setelah ini, ya, setelah dikurangi dengan ekspor, akan dikurangi dengan nih, bagaimana jenis pangan tertentu untuk penggunaannya. Nah, tadi kita sudah jelas mencapai ketersediaan pangan itu adalah ketersediaan atau pengadaan pangan hanya untuk yang dikonsumsi saja tuh. Nah, maka harus dikurangi dulu dengan jenis pangan tertentu yang mungkin saja digunakan untuk F ini adalah pakan, kemudian bibit, kemudian industri, baik yang makanan dan bukan makanan. Ya, ada jenis pangan yang mungkin digunakan juga untuk industri makanan dan juga non makanan. Kemudian yang terakhir adalah yang dikatakan tercecer, waste ini biasanya. Nah, ini komponen ini tadi pengadaan dikurangi dengan komponen dari penggunaan. Kita dapatkanlah itu ketersediaan pangan yang dimaksud. Maka kalau kita lihat kepada tabel yang ada di sini, ya ini tabel NBM di wilayah tertentu gitu ya, karena tergantung pada wilayahnya tadi, bisa kabupaten, bisa kota atau provinsi atau bahkan negara. Pada tahun kapan, kemudian pada satuannya. Nah, ini yang nanti kita akan lihat di masing-masing tabel NBM, yaitu ada jenis bahan makanan pada kolom yang pertama. Ada berbagai jenis bahan makanan ya yang kita punya, atau tadi tergantung pada wilayahnya tadi. Mungkin di wilayah A tidak ada jenis bahan makanan yang dikonsumsi atau dikonsumsi oleh wilayah tersebut gitu ya, atau ada atau tidak menjadi suatu produksi yang ada di wilayah tersebut. Tapi ada juga bahan pangan yang tidak misalnya. Nah, ini jenis bahan makanan yang diurutkan adalah yang mungkin ada di suatu wilayah tersebut. Yang kemudian tabel berikutnya adalah produksi, baik itu masukan atau keluaran. Nah, ini tergantung pada bagaimana jenis pangan tersebut awal mulanya bahan dasar bakunya. Kemudian keluarannya apakah tetap seperti panen pasca panen atau misalnya dirubah menjadi bentuk yang lain. Nah, kemudian adanya perubahan stok di sini pada kolom yang keempat. Ini tadi ya yang tergambar masukan atau keluaran tadi, yang mana kalau keluaran tidak ada maka dimasukkan tadi dia menjadi hasil produksi, ya sudah. Berarti kolom ini atau kolom yang ini akan dikurangi dulu dengan perubahan stok karena kita akan satu wilayah tadi akan mengambil stok yang kemungkinan akan disisihkan pada periode tersebut. Nah, perubahan stok ini bisa saja stoknya dikurangi atau bahkan tidak ada stok gitu ya, menggunakan stok yang sebelumnya. Maka tadi yang dikatakan perubahan stok itu bisa negatif, bisa positif. Nah, kemudian ini tadi dikurangi dengan perubahan stok, jangan lupa ditambah dengan impor karena mulai dari sini ini adalah gambaran dari penyediaan dalam negeri. Nah, penyediaan dalam negeri yang didapatkan dari produksi, kemudian adanya perubahan stok dan juga impor.
Impor yang di sini nih walaupun didapatkan dari luar gitu ya, tapi ini adalah impor yang dikhususkan untuk mendapatkan gambaran pengadaan di dalam negeri atau dalam wilayah tersebut. Nah, setelah itu ada kolom penyediaan dalam negeri sebelum ekspor. Maka hasil ini adalah yang tadi kita dapatkan. Berapa penyediaan dalam negeri sebelum ekspor? Ya, dari luaran produksi dikurangi dengan perubahan stok, ditambah dengan impor. Inilah hasilnya yang ada di sini. Kemudian hasil yang ada di sini kita akan tahu tadi bagaimana penggunaan atau tadi penggunaan pangannya untuk ekspor itu berapa banyak gitu ya. Nah, maka di sini ada kuantitas ekspor yang pada kolom ketujuh harus dipertimbangkan. Ya nantinya inilah yang digunakan sebagai gambaran penyediaan dalam negeri, yaitu penyediaan dalam negeri yang dari hasil ini tadi, ya, produksi, perubahan stok dan impor yang dikurangi dengan ekspor. Inilah penyediaan dalam negeri yang dimaksud. Maka tadi komponen dari NBM ada penyediaan atau pengadaan, kemudian juga ada komponen utilization atau penggunaan atau pemakaian. Yang pemakaian tadi rumusnya tadi ya, bibit, pakan, makanan, yang untuk makanan, industri untuk makanan atau untuk non makanan, kemudian yang tercecer. Nah, sisanya berarti yang untuk bahan makanan tadi di sini. Maka inilah yang dijadikan patokan untuk menggambarkan ketersediaan per kapita yang akan digambarkan berdasarkan dengan satuannya tertentu. Baik itu kilogram per tahun dari banyaknya kuantitas tadi atau gram per hari. Ya, sampai kepada energi kalori per hari. Kenapa dikatakan ketersediaan per kapita? Karena dia tergantung hitungannya pada suatu wilayah, banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah tersebut. Nah, maka kalau kita lihat lebih singkat lagi di sini gitu ya, gambaran dari tabel NBM, kita lihat di sini kita harus menyusun kelompok bahan makanan yang lazim atau yang paling sering atau yang memang tersedia di daerah tersebut. Jadi kita akan mengambil gambaran dari makanan atau kebutuhan sumber dari karbohidrat misalnya. Ada padi-padian, ada gandum, ada tepung gandum, macam-macam ya. Ini tergantung pada jenis bahan makanan yang memang mau dilihat di sini. Nah, pada gambaran ini contohnya misalnya gandum inputnya kita nggak punya. Ini contohnya mereka nggak punya di produk tersebut gitu ya, tapi luarannya mungkin ada. Yaitu luaran dari gandum misalnya tepung gandum gitu ya, tapi ini juga ada sendiri di tepung gandum di bawahnya. Nah, maka gandum yang dimaksud mungkin ini tidak menjadi hasil produksi suatu wilayah tersebut gitu, tapi ingin dilihat gambaran detailnya yaitu pada jenis bahan pangan gandum tersebut. Nah, maka dari itu tadi ini adalah gambaran yang pertama jenis bahan makanan. Yang kedua itu adalah input. Yang dimaksud input ini adalah produksi yang memang diproduksi di satu wilayah tersebut yang masih akan mengalami perubahan bentuk. Ini pun juga kalau ada. Kalau tidak ada, ya berarti nanti kita langsung kepada keluaran, yaitu pada output. Intinya adalah input atau output di dalam gambaran ini biasanya terhitung dalam satuan ton. Ya, saya ulang kembali. Produksi yang dilihat di dalam masukan dan keluaran ini adalah produksi dalam satuan ton. Nah, bedanya input dan output tadi kita bisa lihat di sini penjelasannya produksi yang masih akan mengalami perubahan bentuk itu pun kalau ada, dan sedangkan keluaran tadi adalah produksi asli yang diperoleh dari kegiatan berproduksi dan belum mengalami perubahan atau produksi turunan. Nah, jadi tergantung pada keluarannya seperti apa. Ya, ini bisa diisi salah satu. Jadi bisa jadi inputnya terisi, outputnya tidak. Atau inputnya terisi, outputnya juga terisi. Ini sangat tergantung pada jenis bahan pangan tertentu. Kemudian di sini perubahan stok tadi ya sebagai salah satu komponen pengadaan atau penyediaan atau kita sebut dengan food supply, yaitu selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Stok akhir tahun kemarin bagaimana, kemudian stok awal tahun ini mau kita ambil seperti apa. Nah, perubahan stok ini hasilnya bisa negatif, bisa positif, tergantung juga pada gambaran tadi misalnya kebijakan yang diambil satu wilayah tersebut.
ternyata eee, ingin stok karena mungkin ya ada, eee, stoknya diperbanyak pada tahun ini. Karena kebetulan di tahun ini panennya banyak, misalnya produksinya banyak dan akan diprediksi misal di tahun berikutnya bisa jadi produksinya tidak banyak dan jenis pangan tersebut itu dapat disimpan lama, misalnya daya tahan itu baik, misalnya begitu. Nah, maka perubahan stok ini bisa jadi hasilnya, negatif atau bisa jadi hasilnya positif. Jelas ini akan berpengaruh kepada ketersediaan. Jadi jika hasilnya negatif karena ini kan akan produksi tadi akan dikurangi ya dengan, stok tadi, dikurangi dengan nilainya negatif tadi di sini, maka dia akan menjadi penambahan, untuk pengurangan tadi. Maka dikatakan kalau hasilnya negatif, maka ketersediaannya bisa jadi meningkat. Karena, nanti kita lihat rumusnya ya, tadi kan di sini rumusnya adalah produksi masukan atau keluaran dikurangi dengan perubahan stok. Jadi kalau perubahan stoknya di sini negatif, maka bisa kita lihat ini dikurangi, ketemu dengan dikurangi, maka dia akan jadi positif tadi. Maka ketersediaan yang muncul harusnya lebih banyak atau artinya ketersediaannya meningkat. Sedangkan kita bayangkan kalau perubahan stoknya adalah positif di sini, yaitu, dari produksi tadi dikurangi langsung berarti maka ketersediaan yang ada itu menurun. Itulah arti yang dimaksud dengan perubahan stok. Ya, maka di sini hasilnya bisa negatif dan juga bisa positif. Selanjutnya, kita akan memperhitungkan tadi, jumlah bahan makanan yang masuk dari negara lain atau wilayah lain, yaitu impor, hitungan impor. Inilah yang harus dijadikan pertimbangan karena impor tadi menjadi salah satu komponen pada pengadaan di wilayah tersebut yang memang kebijakannya diambil di wilayah tersebut untuk melakukan impor ya, impor bahan jenis pangan tertentu untuk pengadaan di wilayah tersebut. Nah, ini kan berdasarkan dengan kebijakan di masing-masing wilayah atau di masing-masing negara. Nah, ini tadi adalah dari komponen 2, 3, 4, 5 ini adalah gambaran pengadaan pangan. Maka tadi rumusnya mudah saja. Dari produksi yang dihasilkan dikurangi dengan perubahan stok bisa positif atau negatif ya. Tadi sudah digambarkan. Kemudian jangan lupa ditambah dengan impor. Kenapa ditambah? Tadi ya analoginya atau konsepnya adalah adanya tambahan untuk eh, jumlah bahan makanan tadi yang masuk dari negara lain atau wilayah lain yang sengaja memang pada kebijakannya dimasukkan atau dijadikan impor tadi. Nah, setelah itu tadi maka inilah hasil dari penyediaan kabupaten atau kota atau supply available before export, yaitu gambaran dari hasil dari keluaran stok tadi dikurangi perubahan stok yang ditambah dengan impor. Ini sebelum tadi ya, berarti ini hasil yang ada di nomor 6 ini adalah hasil dari ini output dikurangi dengan perubahan stok, kemudian ditambah dengan impor. Hasilnya adalah yang ada di sini. Maka dikatakan dia penyediaan kabupaten atau kota sebelum ekspor. Nah, maka yang harus terisi tadi gambaran dari ekspor tadi itu juga akan dapat digambarkan di dalam tabel NBM ini. Ya, tadi ya tren ekspor yang dimaksud karena jumlah bahan makanan yang mungkin saja pada kebijakan di wilayah tersebut dikeluarkan dari wilayah ke luar negeri atau ke wilayah lain. Ya, ini lebih kepada kebijakan dalam ya ada banyak SKPD yang pasti terlibat di sini, misalnya Menteri Perdagangan, sektor pada Menteri Pertanian misalnya gitu ya, atau ketahanan pangan yang untuk menggambarkan oh ternyata di wilayah tersebut berlebih misalnya produksinya dan bisa untuk menyediakan atau menjadi penyediaan di wilayah lain. Nah, itu yang dikatakan ekspor tadi. Maka yang dimaksud atau yang akan dilihat pada penyediaan kabupaten atau kota tadi, supply available yang tersedia tadi itulah adalah hasil dari penyediaan sebelum ekspor tadi, nih ya. Penyediaan sebelum ekspor yang dikurangi dengan kolom ketujuh ini. Yang ada di kolom ke-6, hasil dari yang sebelumnya, dikurangi dengan kolom ketujuh. Itulah supply available yang dimaksud. Nah, sampai sini semoga jelas. Jadi ini adalah gambaran sebelum kepada baru sampai kepada yang dirumus di ini saja nih.
ya di ketersediaan pangan. Mulai dari sini sampai kepada sini, di sini, ya. Nah, inilah komponen pengadaan atau penyediaan pangan. Itu tabel 1 sampai kepada tabel ke-8 ya, supply available. Maka selanjutnya pada tabel selanjutnya ini adalah pemakaian. Dari tabel 9 sampai tabel 14 ini adalah gambaran pemakaian bahan makanan tersebut jumlahnya tadi dalam kabupaten atau kota. Yang juga tetap satuannya adalah dalam ton. Maka masing-masing ini pasti tergantung pada jenis bahan pangan dan tergantung data yang tersedia. Contohnya misalnya pakan, bagaimana kita mengestimasi berapa banyak jumlah bahan makanan tersebut yang untuk pakan. Nah, yang untuk pakan ini berarti ada 2 cara ya kalau dari teorinya. Bisa jadi hasil perkalian antara total populasi ternak, jadi dihitung populasi ternak tadi di luar ayam dan unggas, ya kemudian dengan ransum masing-masing jenis makanan. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua adalah mungkin saja data yang ada di sini adalah hasil perkalian antara persentase pakan dengan penyediaan di dalam negeri. Jadi ini pasti sudah ada data dari sebelumnya yang nantinya dalam gambaran ini bisa jadi tetap digunakan atau adanya perubahan. Maka tadi ya penggunaan tadi ini tadi kita butuhkan pasti dari data yang lain. Nah, bibit juga begitu, berapa banyak untuk bibit nih yang digunakan atau dibutuhkan. Maka untuk bibit ini tadi juga adalah hasil dari angka perkalian jumlah kebutuhan bibit kilogram per hektar, karena biasanya yang dihitung adalah luas ya, luas wilayah yang nantinya akan dijadikan bibit. Jadi misalnya di Wonosobo itu daerah Dieng, dataran tinggi Dieng itu penghasil kentang, juga penghasil sayuran kubis atau kol. Nah, biasanya juga dari hasil panen kentang mereka itu juga disisakan untuk bibit gitu ya, untuk bibit. Jadi untuk ditanam kembali karena dikatakan bibit unggul untuk selanjutnya ditanam kembali. Nah, ini yang dihitung itu dari gambaran banyaknya luas wilayah tadi dan kemudian dengan luas tanam bersih pada tahun penyusunan dari NBM ini tadi. Nah, itu mungkin juga ada pada SKPD yang lain ya, bukan hanya pada dinas bisa jadi dinas pertanian ini juga yang punya datanya. Dan juga yang diolah untuk manufacture atau untuk industri, baik itu industri makanan atau juga industri yang bukan makanan. Yang di sini adalah angka banyaknya komoditas bahan makanan yang berasal dari penyediaan dalam negeri yang diolah untuk makanan. Itu pun juga kalau ada. Kalau misalnya tidak ada ya berarti ini dilewatkan. Untuk industri tadi harus dipisahkan ya. Jadi misalnya mau bikin bahan makanan jadi gitu, yang memang nanti industrinya adalah untuk makanan tadi. Mau bikin industri bolu atau bapau gitu ya. Nah, bapau yang nantinya untuk produksi pangan misalnya, nah itu dari tepung apa misalnya? Dari tepung kacang hijau dari tepung macam-macam tergantung jenis pangannya tadi. Nah, ini yang digunakan untuk industri yang bisa jadi untuk makanan. Tapi ada juga yang untuk non-food atau bukan makanan. Ini juga harus dipertimbangkan. Karena untuk yang non-food, ini adalah sejumlah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut dan dimanfaatkan untuk kebutuhan industri yang bukan untuk makanan manusia. Ini misalnya contohnya yang paling sering biasanya daging babi misalnya. Biasanya juga ada pada bagian babi tadi yang digunakan untuk industri makanan atau industri non makanan. Industri makanan misalnya tulang gitu ya jadi gelatin, itu kan untuk industri makanan tuh nanti untuk membuat marshmallow kah, untuk membuat apa ya. Makanya ada yang tidak halal misalnya. Ini harus dipastikan tadi. Kemudian yang untuk non food misalnya, kulit dari daging babi tersebut misalnya digunakan untuk furniture atau untuk zat-zat lain ya yang digunakan untuk industri lain yang bukan makanan. Ini harus dipertimbangkan juga untuk dilihat. Kemudian yang tercecer itu adalah waste. Ini yang paling sering biasanya
bahan pangan yang tercecer itu adalah hasil dari sayur dan buah ya biasanya, karena setelah panen misalnya kemudian disediakan tapi tidak dihabiskan atau sudah mulai busuk sebelum dibeli. Atau bisa jadi sudah dibeli tapi juga, eee, apa namanya, di dalam rumah tangganya tadi menjadi bahan pangan yang terbuang. Itulah yang dikatakan yang jadi pertimbangan untuk menghitung waste tadi. Nah, ini adalah angka dari hasil perkalian persentase tercecer dengan penyediaan dalam negeri untuk masing-masing komoditas. Ini pun juga jika ada datanya dari waste tadi. Kalau tidak ada ya berarti tidak dijadikan pertimbangan dalam perhitungan, bagaimana pengadaan tadi ya digunakan untuk pengadaan tadi digunakan untuk penggunaan. Penggunaannya adalah ini yang mau kita harapkan untuk bahan makan atau untuk food, yaitu hasil dari pengurangan yang pengadaan tadi di nomor 8 supply available ya di kolom ini, dikurangi dengan ini semua. Pada kolom 9, 10, 11, 12, 13 atau saya ulang kembali silakan dilihat di rumusnya ya ini 1, 2, 3, 4 yaitu adalah pakan, bibit, industri baik yang makanan atau non makanan dan juga yang terakhir adalah yang tercecer tadi. Nah, itulah yang dihasilkan untuk menggambarkan kolom 14 tadi, sebelum kita menghitung ketersediaan pangan. Jadi ini adalah hasil dari pengurangan penyediaan makanan wilayah yang dikurangi dari pakan yang digunakan untuk pakan, untuk bibit, ya, kemudian untuk makanan yang dimakan dan bukan untuk dimakan, industri ya, dan kemudian yang tercecer. Inilah hasil yang akan kita gunakan bahan makanan atau kolom 14 ini, food ini, untuk menggambarkan ketersediaan makanan. Nah, maka di kolom berikutnya inilah yang dihitung ketersediaan untuk konsumsi per kapitanya. Kita lihat, kita harus convert kepada satuannya tadi. Maka kalau sampai kepada kolom ketersediaan, kita membutuhkan yaitu banyaknya jumlah penduduk atau estimasi jumlah penduduk di wilayah tersebut pada tahun tersebut. Nah, maka di sini di kolom 15 ini dari kolom sebelumnya ya, itu kan dalam ton ya. Nih, dilihat ya ini dalam ton. Jangan lupa kalau sudah masuk ke dalam kolom 15, ini adalah dalam kilogram. Maka dikalikan dengan 1000 dulu. Banyaknya hasil tadi untuk bahan makanan tadi dikalikan dengan 1000 karena ini jadi darinya ton jadi kilogram ya. Kemudian dibagi jumlah penduduk. Nah, dibagi jumlah penduduk adalah dari data yang data penduduk pastinya. Yang kita juga membutuhkan data dari SKPD lain yaitu Dinas Kependudukan. Nah, ini adalah kolom 15. Jadi ini baru kilogram per tahun ya untuk menggambarkan kilogram per tahun. Nah, kemudian pada kolom 16 kita akan memastikan dulu bahwa di sini berapa sih jumlah gram per harinya gitu ya, gram per hari. Kenapa ini harus dirubah menjadi gram per hari? Ini tergantung pada tujuannya. Karena nanti yang akan kita gambarkan adalah ketersediaan konsumsi per kapita. Nah, per kapita tadi itu adalah gambaran ketersediaan yang ada, yang terhitung per orang tadi, kemudian juga per dari jumlah atau kuantitas bahan makanan yang ada atau komoditas yang ada. Nah, ini adalah kalori per hari. Maka di sini ini adalah gambaran dari hasil ya. Tadi sebelum ke sini ke gram dulu per hari, maka sudah jelas kalau hasil pembagian kilogram per tahun dia akan dibagi dengan jumlah hari yang dikalikan kemudian dengan 1000 karena dari kilogram ke gram ya. Silakan dilihat yang harus diperhatikan adalah satuannya. Tadi yang sebelumnya satuan di sini masih ton. Kemudian setelah kita menghitung kepada kilogram per tahun maka satuannya adalah kilogram. Teman-teman pasti tahu dari ton ke kilogram itu kan 1000 kilogram gitu ya. Nah, ini yang akan dilihat di kolom 15. Yaitu dikalikan dulu ke dalam 1000 kemudian dibagi banyaknya jumlah penduduk. Kemudian setelah itu baru di gram per hari ini, maka kalau kita bilangnya gram, ini kan per tahun.
Sedangkan ini per hari, maka pastinya akan dikali dulu dengan 1000 karena dari kilogram ke gram, dikali 1000, kemudian dibagi banyaknya hari dalam setahun, yaitu kurang lebih 365 hari dalam setahun. Maka dibagi dengan 365. Ini semoga dipahami karena sebenarnya ini hal yang mudah untuk teman-teman bisa pahami terkait dengan satuan. Yang penting paham pada konsepnya. Kemudian pada kolom ke-17, dari kolom 16 ini ya, karena di sini kolom 17 adalah kalori per hari. Nah, ini sudah masuk kalori per hari nih. Kalau ngomongin kalori per hari, maka dari bahan pangan yang ada di sini, ini adalah bahan pangan yang masih memiliki berat kotor, yaitu yang kulitnya masih ada mungkin ya gitu ya, misalnya. Terus juga contohnya dari setelah panen itu atau dari bahan makanan tadi, tapi ini tergantung, makanya jenisnya apa dulu, nanti sampai kepada luarannya seperti apa. Nah ini pada kali per hari, maka kita juga harus mempertimbangkan bagian yang dapat dikonsumsi atau BDD. Misalnya sayur, ya sayur kurang lebih BDD-nya kurang lebih 70%. Berapa banyak tuh dari 70% tadi? Maka gram per hari ini ya harus kita kalikan dulu sayuran. Tadi kan contohnya sayur ya. Sayuran sawi, misalnya komoditinya adalah sawi. Nah, sawi tadi dari kolom gram per hari ini dikalikan dulu dengan energi. Berapa nih kalori ya energi gram tadi untuk dijadikan energi tadi? Berapa energinya per gram tadi? Kemudian dikalikan lagi dengan bagian yang dapat dikonsumsi. Nah, kemudian dibagi 100 karena biasanya ini tadi adalah per 100 gram bahan makanan kalau kita lihat kepada tabel komposisi pangan Indonesia atau DKBM misalnya, atau database makanan yang teman-teman sudah pelajari. Nanti juga akan dipelajari ya di materi selanjutnya. Nah, inilah dari kolom ke-17. Nah, pokoknya di kolom ke-17, 18, 19 ini tergantung pada jenis zat gizi yang mau dicari. Kalau tadi misalnya gambaran kalori di energi, maka tadi jelas kita harus lihat ke dalam TKPI berapa nih kilogram tadi dikalikan dengan kalorinya. Jangan lupa kalori yang ada di dalam TKPI biasanya per 100 gram, maka jangan lupa dibagi dengan 100 gram. Begitupun juga dengan kandungan protein, gitu ya. Gram tadi dikalikan dengan dengan kandungan protein bahan makanan tersebut atau komoditi tersebut, dikalikan dengan bagian yang dapat dikonsumsi juga, dibagi dengan 100 tadi. Nah, begitupun juga dengan lemak. Itu yang dimaksud untuk gambaran dari ini tadi. Nah, nanti yang terakhir adalah nomor 20. Setelah itu dijumlahkan kandungan gizinya dari masing-masing komoditi tadi untuk dijadikan ke dalam kelompok, yaitu kelompok kita akan lihat skor pola pangan harapan. Ini tadi sudah sampai kepada ketersediaan ya. Kemudian dari ketersediaan ini adalah gambarannya. Nantinya ketersediaan ini kan dia per komoditas tuh, per komoditi dari jenis-jenis bahan makanan yang ada atau yang tersedia di wilayah tersebut. Sedangkan pola pangan harapan, setelah ini kita akan menggambarkan pola pangan harapan. Ini untuk menjadikan gambaran. Maka kita harus tahu dulu definisi pola pangan harapan itu sendiri apa. Pola pangan harapan atau desirable dietary pattern kita sebut adalah susunan keragaman pangan. Nah, ini adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Jadi kita nanti akan lihat ketersediaannya dulu maupun pada konsumsi pangannya. PPH atau pola pangan harapan ini merupakan instrumen untuk menilai situasi. Jadi kita untuk menilai situasi konsumsi pangan tadi bukan hanya melihat pada komoditi per komoditi ya, tapi juga kita akan lihat skor pola pangan harapannya tadi yang menjadi instrumen atau indikator dalam menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan ya, menyusun perencanaan kebutuhan atau tadi saya katakan ini adalah pada tingkat wilayah atau tingkat nasional, maka harus nantinya luarannya adalah kebijakan. Nah,
atau juga dengan mempertimbangkan aspek sosial, juga dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, budaya, juga preferensi konsumsi pangan masyarakat. Ini sudah kita pelajari di gambaran kenapa misalnya kita punya beberapa rekomendasi anjuran gizi misalnya begitu ya. Ya memang pasti berbeda antara Indonesia dengan luar negeri. Nanti akan kita pelajari ke depan. Kemudian penentuan kenapa rata-rata per masing-masing kelompok itu juga bisa jadi berbeda. Nah, ini yang untuk melihat pada tingkat nasional tadi atau pada gambaran wilayah atau gambaran masyarakat tadi. Nah, maka pola pangan harapan yang tadi sudah digambarkan. Jadi contohnya teman-teman bisa lihat di slide PPT saya yang sudah saya berikan. Misal contohnya padi-padian. Maka yang masuk di sini adalah ya jenis padi-padian gitu ya. Tidak hanya beras misalnya tadi, tapi juga sereal ya, juga masuk ke sini. Terus umbi-umbian, umbi jenisnya banyak ya. Umbi berpati contohnya misalnya ada singkong, ada ubi kuning, ada ubi ungu, ada macam-macam jenis umbi-umbian pada komoditi komoditi tersebut. Ini yang dimaksud tadi dijumlahkan kalorinya tadi. Nih ya, karena nomor 2 ini adalah datanya diambil dari tabel NBM kalori yang sudah dijumlahkan sesuai dengan kelompok pangan. Maka kalau kelompok pangannya ada berapa banyak, kemudian itu dijumlahkan tuh tadi hasil dari kalori yang ini. Yang ini yang kalori ya per harinya tadi. Di sini nih. Ada banyak jenis komoditas dari umbi-umbian tadi, maka dijumlahkan tuh umbi ungu berapa, umbi kuning berapa, ubi putih berapa, singkong berapa, contoh ubi-ubian lain misalnya ada kentang berapa gitu ya. Terus ada gawawut berapa, gaplek berapa, misal kalau memang ada komoditasnya di satu wilayah tersebut. Inilah yang dijadikan data yang diambil dari tabel NBM kalori yang sudah dijumlahkan sesuai dengan kelompok pangan-pangannya. Pangan hewani, kemudian minyak dan lemak, kacang-kacangan. Jadi mudah-mudahan teman-teman tahu ya jenis-jenis kelompok pangan yang masuk, jenis-jenis pangan yang masuk ke dalam kelompok pangan tersebut. Nah, setelah kalorinya tadi dijumlahkan pada masing-masingnya, maka setelah itu pada kolom yang ketiga ini, persen AKG yang dimaksud adalah datanya hasil dari energi dari setiap kelompok masing-masing ini, dibagi dengan angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi yang dimaksud adalah angka kecukupan gizi pada masing-masing rekomendasi. Contohnya misalnya kalau di sini ya, contoh di slide ini adalah jumlah dibagi dengan yaitu pada saat AKG-nya ada di 2.200 kalori. Nah, angka kecukupan gizi yang dianjurkan misalnya di tahun depan gitu ya, di tahun 2021 ternyata 2.150, maka itu disesuaikan. Makanya kenapa ada Permenkes di dalam angka kecukupan gizi yang direkomendasikan atau dianjurkan oleh Kemenkes, ada Permenkesnya. Berapa nih angka AKG masyarakat Indonesia misalnya begitu. Nah, ini yang dijadikan data untuk kita melihat persen AKG, yaitu dari hasil kalori ini ya dibagi dengan misal 1.561 dibagi dengan 2.200 karena AKG yang ditentukan di tahun tersebut adalah 2.200 dan dikali dengan 100. Nah, inilah hasilnya kurang lebih sekitar 70,9 gitu ya, maka kita bulatkan menjadi 71%. Ya, teman-teman nanti bisa sambil hitung di kalkulatornya masing-masing. 1.561 dibagi dengan 2.200 ya, ini dari masing-masing kalori masing-masing kelompok. Kemudian dikalikan dengan 100. Nah, hasilnya adalah 70,9. Maka dibulatkan menjadi 71%. Inilah persen AKG yang terisi, yang harus diisi dulu. Ya, dari masing-masing ini tadi. Kemudian, kita butuh data yang dikatakan bobot. Data bobot ini sebenarnya bukan ditentukan oleh masing-masing, tapi bobot ini datanya diambil dari tabel Menek Pangan gitu ya, tahun 94 atau juga dari Deptan, Departemen Pertanian di tahun 2001.
Kalau untuk update yang sekarang mungkin juga bisa ada dari gambaran Kementan, Kementerian Pertanian misalnya. Berapa sih bobot yang digunakan? Tapi ini adalah dari gambaran software ya, software NBM yang kerjasama antara Detan tadi dengan IPB. Nah, makanya kenapa di sini bobot yang digunakan di sini 0,5 ini sudah dari sananya ya untuk kelompok masing-masing kelompok pangan tersebut, yaitu ini. Nah, maka yang harus dicari setelah itu adalah skor dari AKG. Hasil dari persen AKG yang dikalikan dengan bobot. Setelah persen AKG yang kita hitung tadi per masing-masing kalori tadi, maka ini akan dikalikan dengan bobotnya masing-masing. Contohnya misalnya untuk padi-padian 71 tinggal dikalikan saja dengan bobot. 71 dikalikan dengan 0,5, maka hasilnya adalah 35,5. Itulah skor AKG yang didapatkan dari perkalian antara persen AKG yang memang direkomendasikan dikalikan dengan bobot. Itulah skor AKG yang kita dapatkan. Setelah itu bagaimana? Nah, ini juga jangan lupa di nomor 6 ya, inilah adalah skor PPH. Skor maksimal. Ya, skor maksimal dulu. Skor maksimal ini datanya diambil sama ya dari itu tadi. Makanya kita gunakan bobot ini dengan rekomendasi atau memang standar dari bobot dan juga skor maksimal. Nah, maka penentuan skor PPH yang dimaksud adalah bagaimana bisa menghitung atau menilai, karena ini kan skor maksimalnya itu total adalah 100%, ya 100 di sini. Maka skor PPH yang kita tentukan adalah kita harus melihat perbandingan antara skor AKG yang kita dapatkan dengan skor maksimal. Maka di sini catatannya adalah jika skor PPH atau skor PPH yang diperoleh tadi dengan membandingkan skor AKG dengan skor maksimum tiap kelompok pangan. Apabila skor AKG di sini lebih besar ya, 35,5 ini kan lebih besar daripada 25. 5,7 ini kan lebih besar daripada 2,5. Nah, maka penentuan skor PPH ini yang kita harus cari itu berapa? Skor PPH yang akan kita cari adalah yang lebih, jadi kalau ini lebih tinggi dari skor AKG lebih tinggi dari skor maksimal, maka yang kita gunakan adalah skor maksimal. Ya, maka skor maksimalnya di sini kita isi dengan 25. Begitupun di sini misalnya skor AKG-nya di sini 5,7, skor maksimal 2,5, maka yang kita akan gunakan skor PPH-nya adalah 2,5. Sedangkan jika skor AKG yang lebih rendah dibandingkan skor maksimal, maka yang kita gunakan adalah skor dari AKG. Intinya konsepnya adalah skor PPH diisi pada gambaran skor minimum ya. Skor minimum kalau dari skor maksimal ini jadi nggak boleh lebih dari skor maksimal yang ada di sini. Jadi kalau misalnya ternyata nilai ini, angka ini lebih besar daripada skor maksimal, kita gunakan yang skor maksimal. Jika misalnya di sini ya, ini lebih rendah daripada skor AKG, lebih rendah daripada skor maksimal, maka yang kita gunakan adalah skor AKG. Nah, inilah yang dijadikan konsep pada skor PPH. Harapannya kita mencapai skor maksimal, harapannya begitu, itu 100. Maka tadi jika ini skor PPH ini lebih tinggi daripada skor AKG tadi, skor AKG lebih tinggi pada skor maksimal, maka penentuan skor PPH-nya adalah yang menggunakan skor maksimal. Jika skor AKG-nya lebih rendah dibandingkan skor maksimal, maka yang kita gunakan adalah skor AKG di sini. Maka setelah itu kita jumlahkan skor PPH, kemudian kita lihat. Di sini skor PPH yang didapat adalah 86, sedangkan tadi ya skor maksimal dari standarnya adalah 100. Nah, inilah yang kita akan lihat sebagai gambaran dari pola pangan harapan, yaitu menggambarkan gambaran untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan. Jika misalnya skor keberagaman pangan itu tadi masih kurang, maka harus ada kebijakan yang menutupi gambaran ini tadi. Nah, sekian penjelasan untuk gambaran neraca bahan makanan dan skor PPH. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.